Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pengusaha. Beliau ini pengusaha sukses ya di bidang kuliner. Ada usahanya, ada pempek, ada resto, ayam, nasi ikan. Kemudian beliau juga ada usaha menyediakan air bersih. Nah, mari kita tanya-tanya, masuk ke dalam. Ya, ini lokasinya. Lokasinya di Simpang Talang Bakung. Assalamualaikum, Pak Andre, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keadaannya? Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Ini hari ini boleh bertanya-tanya tentang usaha sukses ya, yang kita buka usaha, dan sampai sekarang kan usahanya banyak tuh, ada resto nih, kemudian ada pempek juga, dan menerima pesanan-pesanan, kemudian usaha air juga, dan mungkin masih banyak lagi usaha yang lain yang ya menjadi inspirasi lah bagi pemula, bagi kaula pemula untuk berbisnis entrepreneur. Nah, mungkin bisa menceritakan bagaimana sih kiat membangun usaha, apa yang mau disampaikan, trik-triknya, dan ya itu. Kalau saya ini memang terlahir dari keluarga pengusaha ya, keluarga berdagang. Jadi dari lahir tuh memang sudah mengalir darah dagang gitu. Ya. Artinya memang kita ya didikan orang tua itu memang dari kecil itu sudah kerjanya jaga toko. Dari SD, SMP, SMA merantau, SMP sampai SMP itu masih jaga toko, pulang sekolah jaga toko. Jadi dulu orang tua saya di Rantarasau Ya. punya toko, punya penggilingan padi, Ya. punya angkutan air gitu kan. Berarti embrionya adalah Ya. embrio pengusaha entrepreneur. Nah, Jadi- mungkin untuk membangun usaha apa sih yang perlu kita siapkan dalam membangun usaha ini? Kan usaha ini kan bisnis ini kan kita sering mendengar jatuh bangun. Nah, pernah ini kalau sekarang kan ini ya, bisnisnya banyak gitu kan, ya, sukses gitu kan, omsetnya mungkin sudah ratusan juta gitu kan. Nah, mungkin di awal-awal dulu bagaimana? Ya namanya dunia usaha kan pasti naik turun. Nah, Ya. dulu masuk Talang Bakung ini saya buka usaha grosir sembako. Oh, grosir sembako. Grosir sembako. Masya Allah. Saya masuk Talang Bakung, belum ada grosir sembako, Ya. buka grosir, dan alhamdulillah terbesar di Talang Bakung waktu itu. Semua orang kenal di Talang Bakung. Grosir sembako ya. Ya, namanya Pak Henry, kenal itu karena semua lingkungan Setalang Bakung sampai ke Purwodadi belanjanya di toko. Oh iya, ini belum dikenalkan ini Pak Henry ya, pengusaha lah di bidang kuliner, di bidang jasa juga, jasa air dan sebagainya. Ya terus Pak, Jadi pengusaha ini ya sembako ya. sembako. Nah, Seiring terus, waktu kan namanya dunia berkembang, dunia bisnis juga berubah. ya, Nah, itulah bisnis itu. Jadi kita harus siap
itu ritme gelombang. Jadi triknya adalah harus siap ya. Siap. Untuk bahan mengikuti itu. Ikuti zaman. Dulu grosir sembako itu sangat menjanjikan, punya omset yang bagus dan juga keuntungan yang lumayan. Ya. Seiring waktu perubahan lingkungan, akhirnya sudah mulai bangkit adanya minimarket. Ya. Nah, minimarket ini menggeruslah toko-toko kecil Ya. yang belanja ke toko grosir, dan itu membuat turun kan, Oh, turun ya. turun. Ibaratnya itu yang awalnya Awalnya turun. besar, toko-toko kecil belanja semua kita, Ya. dan seiring waktu bukanya minimarket menggerus Terus pasarnya, Pasar, ya. warung-warung. warung-warung. Akhirnya warung banyak yang tutup, otomatis omset kita juga turun. Ya. Jadi gimana kiat untuk tertahan atau Ya, banting setir atau gimana? jadi kita juga nama kita pengusaha itu kan selalu jeli kan, Jeli ya, Wak. jeli Poinnya. memandang Jadi waktu itu Poinnya jeli memandang peluang. ya, dan kita kan tidak hanya diam, pasti juga mengikuti perkembangan zaman kan. Ya. Kita membaca koran, waktu itu masih Ya. baca koran kan, belum ada internet kan. Ya. Masih membaca koran, langganan koran. Jadi di situ kita bisa mendapatkan inspirasi. Nah, seiring dengan menurunnya sembako itu, saya mendapatkan inspirasi membaca di Republika. Nah, di sana ada satu artikel menyatakan bahwa nanti akan datang zaman di mana air bersih itu akan lebih mahal dari emas. Itu ya, ada Itu ada menginspirasi tiga ya. bagi saya. Nah, makanya saya gali gimana sih bisnis itu. Nah, waktu itu awal mulanya ada bisnis air isi ulang. Isi ulang ya. Nah, di Jambi waktu itu belum ada, baru ada di daerah Jakarta dan Jawa. Maka saya mulai mencari link. Maka waktu itu masih sudah mulai ada handphone. Ya. Nah, saya bukalah koran itu, saya cari alamatnya, ketemu teleponnya, saya telepon bagaimana. Akhirnya saya datang ke Jakarta, Ya. berangkat ke Jakarta, ingin mendalami peluang itu, apakah betul-betul bisa kita lakukan di Jambi. Nah, ternyata memang peluang itu ada. Nah, Nah, berarti dari sembako ke atau itu tambah bisnis atau tambah bisnis, Bisnis. sembako tetap Tetap. jalan, Nah. tetap jalan. berarti isi Ini air bersih ya. air bersih isi ulang kita mulai rintis. Nah, maka kita waktu itu menjadi leader di kota Jambi. Oh, leader Untuk leader air isi ulang. isi ulang ya. Nah, itu peluang bisnis saya dapat. Saya menjual air isi ulang, saya menjual juga peralatan isi ulang. Oh, Memasangnya juga saya ikut memasang. Waktu itu kita betul-betul seluruh Pioner Jambi, kabupaten di Jambi pernah kita datangi masang masang itu. depot isi ulang itu. Isi ulang. Itu. Berarti pioner ya. Iya. Yang pertama isi ulang. Nah, Sampai saya- sekarang isi ulang ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Seiring waktu kan, waktu itu isi ulang saya boleh dikatakan karena isi ulang sedikit Ya. dan kita memang masyarakat masih sangat waktu itu membeli air isi ulang itu ya banyak, Jarang. konsumennya sangat banyak. Ya. Makanya saya sampai punya mobil untuk keliling air galon isi ulang itu Ya. sampai 5 5 unit. Masya Allah. Nah, seiring waktu terjadilah kemarau. Oh, wow. Terjadi kemarau, tampak lagi ada peluang baru. Oh, jadi setiap ada kesulitan ada peluang. Ada ya? peluang di situ. Oh, peluang bisnis ya. Iya. Iya, iya. Nah, Jambi terjadi kemarau, mulailah saya karena ada permintaan minta air bersih. Nah, itulah cikal bakalnya saya menjual air bersih hingga sekarang. Hingga sekarang. Jadi dari sembako, Sembako, air isi isi ulang, ulang,
menembus ke air bersih. Ya. Karena melihat situasi kondisi ya, ada tantangan atau peluang. Ada peluang. Untuk bisnis air bersih saya sekarang, saya sudah bisa boleh dikatakan memasok yang rutin untuk saya lakukan di saat ini adalah masuk kebutuhan air bersih untuk kapal yang masuk ke Talang Duku. Kapal ya. Kapal. Jadi kapal-kapal itu butuh air bersih untuk operasional dia selama ke laut. Nah itu rutin saya isi. Sekarang kalau ada kapal ingin mengisi, bisa saya suplai pakai mobil tangki, dan juga saya sudah mulai buka satu unit usaha di pinggir Batanghari. Nah, jadi kapal itu bisa merapat di tempat dermaga yang saya miliki, langsung diisi tanpa saya kirim pakai mobil. Karena di situ sudah ada sumur bor, sudah saya bikin bak airnya, harganya jadi lebih murah. Mangkas operasional. Ya, itu. Terus ini berarti setiap ada kalau bahasa itu ada kesulitan, ada peluang gitu kan. Ya. Nah, berkaitan dengan bisnis kulinernya gimana nih ceritanya nih? Berkembang lagi sekarang kan bisnis sembako Iya. masih, Iya, masih. bisnis Air. air isi ulang masih, air bersih masih. Iya. Ini yang resto ini gimana nih cerita? Nah, jadi ceritanya istri saya hobinya masak kan. Nah, Hobinya masak, terus dia kepengen punya bisnis sendiri. Maka kita apa yang mau dibuat? Dulu kita kepengen bisnis bakso, tapi setelah dihitung-hitung kayak enggak ini, maka kita mulai dengan bisnis pempek. Sebelum buka resto, bukan pempek dulu. Pempek kita buka outlet, buka di depan-depan Indomaret, kita letakkan gerobak, sewa tempat, Ya. kita taruh karyawan di situ. Waktu itu kita terus. Nah, yang bisnis pempek ini, kalau untuk outlet di situ sepertinya kurang bisa menopang untuk bisa lebih maju karena omsetnya tidak mendukung. Nah, waktu itu kita sepakat sewa ruko, kita buka rumah makan yang punya ciri khas ciri sendiri. khas yang beda. Yang beda. Kalau tadi usaha isi ulang itu yang pertama, Ya, usaha restonya yang beda. beda. Beda dengan yang lain. Beda yang lain. Pernah mengalami itu ya, setiap pernah mengalami yang tadi sembako mengalami daun lah ya, penurunan itu supaya tetap bertahan apa kiat-kiatnya tuh, apa yang harus kita lakukan ya, Pak Hendy yang lakukan lah, apa Kalau mencari saya peluang pribadi, lain karena memang terlahir dari keluarga pedagang, ya. ya kita memang menyikapi dengan tenang, tenang, menyikapi dengan tenang ya. Kita kan bisnis ini kan tentu harus bisa memanage antara hutang dan aset kan. Aset, ya. Kayak waktu itu kita penurunan omset, utang juga kita turunkan habis, maka kita tidak terbebani. Kita juga terus membaca situasi, apakah ini bisa kita tetap lanjutkan apa tidak. Nah, kita terus membaca itu. Dan kita mencari peluang lain. Berarti tetap tenang, mencari peluang lain. Mencari peluang lain. Nah, selanjutnya ini kan semuanya sudah berjalan normal. Nah, ini kan karyawannya sudah banyak ya. Ada berapa puluh sudah karyawannya dari semua usaha Kalau tadi? semua usaha ini ada sekitar 20-an. 20-an. Kemudian apa ya? Kan supaya tetap usaha ini maju terus, itu kira-kira yang dilakukan Pak Edi apa tuh? Supaya tetap jalan. Ya seperti inilah, memang kita selalu berinovasi kan. Inovasi. Berarti usaha terus Terus inovasi. Kita mengikuti zaman.
zaman. Seperti sekarang orang belanja itu maunya dia hanya pegang HP, barangnya datang. Oh, gitu. Itu sudah generasi Z kan seperti Ya. itu. Dia duduk-duduk di rumah, dia hanya pencet-pencet HP-nya, makanan udah di rumah. Datang. Nah, makanya Inovasinya itu masih ya. kita ikuti zamannya itu. Ah. Makanya kita tetap bisa eksis terus. Oke. Kita nggak boleh antipati terhadap kemajuan zaman. Tetap berinovasi ya. Masih tetap tenang. Terus juga untuk semua kemajuan zaman kita tetap ikuti. Makanya kita semua media sosial kita punya. Ya. Kita beriklan di situ semua. Makanya kita kadang terkaget juga, orang nelpon saya nggak tahu dapat nomor saya dari mana, ternyata dari media sosial. Tahu-tahu pesen air tadi. Intinya untuk supaya usahanya tetap bertahan, maju terus itu inovasi. Inovasi. Nah, ada kiat yang lain Pak selain inovasi Kalau dari diri sendiri atau iya, kalau untuk pengusaha pemula Ya. ya kan, namanya orang baru mau mulai usaha, memang dia harus tahu betul dia punya passion di mana, oh, passion. dia hobinya apa gitu kan. Kalau hobinya makan, dia cocok. Cocok di kuliner. Nah, karena dia tahu persis rasa kan. Iya, iya, iya. Kalau dia hobinya bergaya, mungkin dia cocok di bidang pakaian. Ya, ya. Makanya fashion itu sangat menentukan maju tidaknya satu bisnis. Karena kalau passionnya klik, otomatis dia betah di situ. Ya, oke. Karena dunia usaha ini butuh kesabaran, Itu kesabaran. napas panjang. Terus panjang. Ya. Oke. Oke, ini menunya ya. Nah, ini menu resto nih. Nah, Luar biasa ya. bener itu. Nah, resto. Ini satu usaha, masih ada usaha. Oke, Pak Henry, terima kasih Ya, atas terima kasih banyak. sharingnya, atau terima kasih atas pengalaman entrepreneur ya, berbisnisnya. Ya, mudah-mudahan sukses terus ya. Amin. Tadi yang disampaikan tuh luar biasa, inovasi, tetap tenang, kemudian tetap mengikuti perkembangan zaman, ya, sesuai dengan passion kita ya. Iya. Gitu. Pak Henry melihat musibah itu ada peluang gitu Ada kan. peluang. Masya Allah, luar biasa. Oke, Ada Pak. lagi satu yang Ah. saya ingatkan di orang yang mau berusaha, Ya, hindari banyak utang. hindari banyak utang. Nah, pemirsa, hindari banyak utang. Ya, betul ya. Karena utang Itu akan adalah beban yang beban paling berat. berat, paling berat. Iya. Jadi ini semua usaha ini tak yang berutang ya? Ada berutang. Masya Allah. Ya. Oke, Pak Henry, Ya. terima kasih waktunya, Terima kasih. terima kasih kesempatannya, sukses, Amin. ya, mudah-mudahan sukses terus, maju Amin. terus usahanya, ya semakin maju semakin bisa memberi manfaat orang banyak. Baik, Bapak, terima kasih. Ini luar biasa ya, ini suasananya nyaman, tenang. Ini sudah malam, tapi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.